mengurus pemerintahan mulai dari upacara. Kadang-kadang upacara itu dianggap biasa. Padahal kalau aparatur yang paling sederhana, tidak tahu baris berbaris, dia bisa jalan seperti ini, ya, kaki kiri ke depan bersamaan dengan tangan kirinya. Itu salah satu ukuran bahwa dia adalah aparatur pemerintah yang tidak memiliki kedisiplinan yang baik. Ukuran yang paling sederhana. Karena itu soal tata upacara saja mesti kita atur sedemikian baiknya sesuai dengan ketentuan tata upacara yang benar. Jadi bukan semau-mau kita dalam menentukan ketentuan-ketentuan dari tata upacara, mulai dari tata upacara bendera resmi maupun apel-apel biasa. Ini adalah pemandangan pada saat kita melakukan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2016 di Pulau Mukori. Ya, itu bisa dilihat. Lanjut. Ini adalah rapat-rapat koordinasi yang intens kita lakukan, baik triwulan per semester, baik pada tingkat rapat kerja teknis oleh SKPD, rapat-rapat koordinasi antar sekda, dan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi kepada para bupati, wali kota bersama dengan gubernur untuk berbagai indikator kinerja yang harus dilakukan, mulai dari proses pengadaan barang, penyerapan anggaran, sistem penyelenggara, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Semua kita laksanakan dan kita duduk bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, nuansa seperti ini jangan terjadi di provinsi lain. Saya sudah melakukan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Rapat-rapat yang mengumpulkan bupati bersama dengan gubernur dan seluruh organnya jarang terjadi di provinsi lain. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman bupati karena di Sultra terus berjalan dengan baik, walaupun kadang-kadang ada bolong-bolongnya satu dua kepala daerah, terutama menjelang pilkada dan lain sebagainya. Interupsi Pak, interupsi. Banyak-banyak yang bolong, banyak yang absen begitu. Bukan bolong absen karena ada tugas lain, seringkali ada perbedaan pandangan politik yang kemudian itu dilakukan di dalam rapat yang sedianya itu tidak perlu karena harus dipisahkan. Politisi sejati itu adalah harus bisa memisahkan antara tugas pokok dan tugas-tugas ekstraktif. Nah, ini kan kelihatan ya, tadi Anda mengatakan bahwa ini dilakukan secara reguler, namanya meeting. Judulnya meeting itu apa? Mikir yang penting-penting. Ya. Nah, mikir yang penting-penting itu termasuk juga pendapatan pajak, lalu perizinan, soal APBD, produk hukum, dan lelang yang memang sudah menjadi topik yang paling panas di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Gun? Ya. Demikian kan? Ya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat banyak kebijakan-kebijakan yang harus disinkronisasi dan diharmonisasi sebagaimana yang saya sampaikan di dalam pengantar paparan. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan pusat yang dilimpahkan ke daerah seringkali tidak tegas. Apakah itu kewenangan ada di provinsi atau di kabupaten? Demikian juga sebaliknya. Kewenangan yang ada di kabupaten yang harus mendapatkan rekomendasi gubernur untuk ke pusat seringkali juga tidak dilaksanakan secara tegas. Pedoman peraturan perundang-undangan antara satu sektor dengan sektor yang lain maupun beberapa tingkatan seringkali tidak linear, bahkan sering saling konflik antara satu dengan yang lain. Disitulah perlu dicairkan di dalam rapat-rapat koordinasi. Persepsi tentang satu persoalan saja, misalnya tentang perencanaan anggaran, masih bisa ditafsir berbeda-beda antara prosedur dan standar yang sebenarnya dengan aplikasi yang dilakukan oleh kabupaten, dan itu adalah tugas provinsi pada hal-hal pembinaan. Tapi di Sultra kompak semuanya Pak ya? Semua kompak. Terutama saya harus menyampaikan salut saya kepada birokrasi di Sultra. Ya, kadang-kadang kalaupun ada sedikit perbedaan itu pada tingkat kepala daerah. Jadi birokrasinya tidak perlu direformasi. Birokrasi clear, semua pegawai clear. Oke, tidak perlu ada reformasi birokrasi. Tepuk tangan untuk Sultra berdasarkan pemaparan dari Pak Gub. Silakan dilanjut Pak.